Oke, ya untuk manajemen ini merupakan bagian yang sangat penting ya di kita di bagian bedah ya khususnya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita akan berhadapan dengan manajemen cairan ini ya. Cairan, elektrolit dan nutrisi parenteral ya, pasti. Karena pasien-pasien yang kita tangani itu sehari-hari ya nanti mengalami manajemen dengan cairan ya, baik itu sebagai cairan maintenance atau rumatan, juga bisa juga dengan berhubungan dengan cairan resustasi nantinya itu intinya ya. Kemudian majunya gimana ini ya? Oh hilang dia. Spasi aja tekan Dr. John, spasi. Spasi ya. Ya ya. Sekali lagi. Oh. Ya, dari segi anak dan dewasa ya itu berbeda ya dari anak dan dewasa ini. Itu udah pasti ya, jangan disamakan. Konsep pemikirannya mesti ada perubahan ya, ada perubahan karena baik dari segi anatomi ya, dari anatominya udah berbeda ya. Kemudian fisiologi dari anak-anak itu, anatomi ya ukurannya pasti lebih mini ya, lebih kecil ya, anak itu ukuran tubuhnya. Yang kedua dari fisiologi tubuh itu juga sangat berbeda sekali antara anak dan dewasa. Antara anak dan dewasa itu mesti di apa namanya tekankan dari pola pikirnya dari anak itu. Fisiologinya berbeda ya, berbeda. Cairannya, imunologinya berbeda semuanya. Sistem saluran cernanya itu berbeda dengan dewasa. Kemudian sistem imunitas dan yang mau kita bahas ya komposisi cairan tubuh. Kalau pada dewasa ya rata-rata itu dewasa pria itu mengandung persentase cairan tubuh itu sekitar 60% pada laki-laki ya, pada laki-laki. Kemudian pada wanita karena komposisi lemaknya lebih banyak ya, ya sekitar 50% lah dihitung rata-rata ya. Pada anak itu berbeda kali bunyinya karena komposisi cairan tubuhnya lebih banyak cairan ya. Pada anak neonatus ya bisa sampai 70-80% ya dihitung ya kalau neonatus. Ya anak di bawah 1 tahun ya mungkin sekitar 65-70%. Hilang lagi dia Mary. Apa lagi yang Mary yang mau ditekan? Spasi, Pak. Iya udah. Nggak maju dia. Oh iya belum jalan, Pak. Ah? Iya belum jalan di sini, Pak, dari screen share-nya. Ada apa? Belum jalan di sini, Pak. Iya. Oh, macet ya. Ada panah di bawah, coba di bawah, Pak. Ada panah 2. Ini ya. Jadi untuk hemostasis cairan sebenarnya sama dengan dewasa ya. Itu ada keseimbangan itu sebenarnya yang paling penting ya. Cairan itu seimbang antara yang masuk dengan yang keluar, sama anak dan dewasa ya. Itu dalam keadaan normal. Kalau terjadi gangguan keseimbangan hemostasis ya harus tugas kita harus memberikan penata laksananya atau terapi. Termasuk juga nanti keseimbangan air dan elektrolit di sini ya ini maksud ya. Oke. Ya kemudian dari jenis cairan tubuh itu tadi udah ya.
anak dewasa itu berbeda. Kemudian dari 60% cairan tubuh pada dewasa, ya, yang di dewasa maupun anak-anak tadi, itu sekitar 60% itu berada di intraseluler namanya ya. Intraseluler ya di dalam membran sel, itu komposisinya. Kemudian 20% itu berada di ekstrasel, di luar membran. Kemudian yang cairan ekstrasel ini dibagi dua lagi ya komposisinya. Ada yang namanya interstisial dan intravaskuler. Jadi di luar sel dan di antara sel itu posisinya, antara yang interstisial itu. Kemudian yang 5% itu intravaskuler atau itu cairan plasma. Jadi yang sehari-hari yang kita pertahankan itu sebenarnya yang jadi ini kita, yang bisa kita modifikasi itu yang cairan plasma ini. Tapi walaupun demikian, nanti dia saling bisa berubah ya posisinya ya. Berubah posisinya antara cairan intrasel, ekstrasel, dan cairan plasma. Itu bisa berubah komposisinya, tergantung dari kondisi elektrolitnya juga nanti ya. Pada intinya tubuh akan berusaha selalu mempertahankan osmolaritas. Itu kuncinya sebenarnya. Osmolaritas yang dipertahankan oleh tubuh itu. Osmolaritas ini nanti yang paling berperan dalam osmolaritas itu nanti ada dua itu elektrolitnya, natrium dan kalium. Itu selalu bertukar tempat dia tuh dua ini. Kalau natrium itu adalah kation, ya, kation itu ion positif ya, yang dominan di luar sel. Kalau intrasel itu kalium ya, kalium yang dominan. Oke. Kemudian seperti kita ketahui itu ya, sebenarnya intake itu harus seimbang tadi ya, antara masuk dengan keluar ya. Kalau dalam keadaan sehari ya kita masuk intake-nya berupa air minum itu ya dalam keadaan normal. Ya air yang kita minum pada dewasa ya lebih kurang 1.500 cc. Kemudian berasal dari air dalam makan yang kita makan dan air dari hasil oksidasi ya yang menjumlah sekitar 1.000 cc itu jumlah totalnya 2.500. Kemudian yang output ya dalam keadaan normal itu dari urin ya, itu yang terbanyak. Kemudian melalui feses dan namanya yang ketiga insensible water loss. Itu sekitar 800 cc pada dewasa nih ya. Dan jumlahnya seimbang ya, lebih kurang 2.500 pada dewasa yang dengan berat lebih kurang 70 kilo ya nih ya. Insensible water loss yaitu udara ekspirasi dan evaporasi dari keringat ya. Kemudian kita masuk pada anak. Jadi sama dengan dewasa juga, operasinya ya dibagi dua, ada yang emergency, kemudian ada yang elektif. Kemudian untuk elektif ini ada dua ya, yang paling diperhatikan. Pertama, apakah kasus selektif ini harus dikerjakan pada umur yang optimal ya. Jadi pada anak itu mesti diperhatikan pertama ya, umur yang optimal dari usia anak. Kadang-kadang kita memerlukan pada umur tertentu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau emergensi ya keluar dari umur ini mesti dikerjakan segera pada kasus-kasus akut ya. Kemudian tergantung juga sifat dari kelainan ya. Sifat dari kelainan yang akan kita kerjakan. Apakah ini ditangani secara konservatif ya, atau apakah penyakit ini bisa sembuh spontan. Itu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya dari fungsi, kosmetik dan psikologis. Prinsipnya seperti itu. Mesti dipertimbangkan ya keadaan anak yang akan lakukan tindakan ya. Hal itu dipengaruhi oleh gizi ya. Gizi sangat mempengaruhi, termasuk cairan dan elektrolit nanti. Kemudian infeksi akut, ada
koagulopati dan lingkungan ya, itu yang pengaruhi nanti. Kemudian dari segi hitung-hitungannya belum berubah juga dari dulu sampai sekarang. Udah lama nih rumusnya yang dibuat oleh Hulige dan Siger ini. Jadi dihitung ya, ini dicatat atau gimana ya? Saya udah berkali-kali memberikannya. Kadang-kadang ditanya. Jadi dalam menghitungnya itu sampai berat 10 kilo itu dikalikan 100 cc itu pengalinya ya. 100 cc pengalinya. Kemudian 10 sampai 20 yang 10-nya ditambahkan ya 1000 mili ditambah 50 mili liter per kilogram badan. Itu ininya rumusnya ya, Ya udah enggak berubah-ubah deh dulu. Yang ketiga di atas 20 kilo 1500 ditambahkan 20 mili per kilo itu ya. Itu untuk apa namanya anak-anak yang lebih besar ya. Kalau dewasa ya umumnya dipakai kalau untuk cairan antara 25 sampai 40 cc per kilogram badan. Dewasa kan masih itu hitungannya ya. Saya rasa masih ya. Antara 25 sampai 40. Kadang-kadang ada yang ngambil di itu dihitungnya 35 cc ya, terserah. Pokoknya ranknya antara 25 sampai 40 kalau dewasa. Pada anak ini khusus lagi ya. Pada anak ya, pada anak-anak. Kemudian pada neonatus kita tidak pakai rumus ini pada neonatus ya, apalagi kalau umur dalam beberapa hari. Itu kita memakai rumus 120, 150 dan 170 itu yang dipakai kalau untuk neonatus. Jadi ya bukan ini, nggak cocok katanya. Ada textbook yang bilang di bawah 2 minggu ada sih. Artinya apa? Kalau berat badannya normal, dia cukup bulan, itu hitungannya 120 cc per kilogram badannya. Kemudian yang kedua, kalau cukup bulan BBLR, dia naikkan ininya, karena komposisi cairannya lebih tinggi, dinaikkan jadi 150 cc per kilogram berat badan. Kemudian kalau dua-duanya ada, BBLR ada, kurang bulan lagi ya, itu makin imatur anaknya, sehingga kebutuhan cairannya makin tinggi, dihitung 170 ya. Pada sebagian residen udah sering juga saya berikan hitung-hitungan seperti ini. Kemudian hitungan Holiday dan Siger ini ada persi per jamnya juga dengan rumus 421 ya dalam hitungan per jam. Artinya apa? 421 ini. 10 pertama itu dikalikan 4 gitu. Dikalikan 4, 10 kedua dikalikan 2 dan di atas 20 dikalikan 1 nanti dapat mililiter per jam. Ya, itu untuk pemberian nanti itu lebih mudah, tapi angkanya hampir sama ya hasilnya. Berapa cc aja perbedaannya nanti. Itu rumus yang digunakan sampai sekarang masih itu. Sampai sekarang ya. Nah, ini rumusnya pada neonatus ya. Oke. Kemudian untuk elektrolit, itu untuk cairan tadi ya. Cairan. Kemudian perlu juga saya ingatkan di sini, cairan ini dihitung berdasarkan kebutuhan kalori sebenarnya, hitungan awalnya ya. Sehingga rumus yang dipakai untuk kalori ya rata-rata diambilkan 100 ini pada hitung kalori. Bisa dipakai rumus Holiday dan Siger ini. Jadi ya karena tidak pernah diberitahu atau gimana ya, ditanya kalori sebagian tidak tahu, dia bingung dia kan. Seperti ya kejadian di stasi kemarin kan, saya kasih kasus suruh hitung kalori bingung dia kan, heran saya. Kok bingung gitu, sama hitungannya dihitung berdasarkan cairan atau kebalik sebenarnya. Cairan yang keluar rumus ini awalnya itu tuh dipakai untuk perhitungan kalori. Jadi kalau berat anak 10 kilo ya
Kebutuhan kalorinya dihitung rata-rata 1000 per hari, sama dengan cairan itu. Ya. Oke, kemudian untuk elektrolit sehari-hari ya, kebutuhan normal, natrium, klorida, dan kalium. Kalau yang paling penting itu di sini yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita pakai itu penting natrium ya. Yang kedua kalium, karena sering berubah dua-duanya ya. Sehingga dalam keadaan dehidrasi ini masuk jenisnya ini. Ada yang hipernatremi, ada yang hiponatremi, nanti ada yang hipokalemi, itu sering kejadian sehari-hari ya. Dan natrium ini ya, perhatikan satu, natrium ini juga sering dihitung dalam menentukan jenis cairan yang diberikan. Itu nanti ya, itu pentingnya natrium ini nanti. Ya, kita itu rata-rata itu ya, antara 2 sampai 4 mili kilogram berat badan. Nanti disesuaikan dengan berat anak nanti. Jadi pada anak neonatus itu cairannya berbeda dengan dewasa ya, karena komposisinya berbeda. Itu yang saya ini kan tadi, fisiologinya berbeda. Jangan diberikan cairan yang digunakan pada dewasa. Itu yang mesti diingat satu ya. Sering kejadian di IGD, di ruangan. Cairannya apa? Saya bilang, RL Pak. Berapa berat anaknya? 3 kilo Pak ya. Itu kalau diberikan yang komposisi dewasa, nanti bisa-bisa nanti dia kelebihan natrium. Kenapa? Kalium 154 mg itu yang per liternya, itu dihitung untuk dewasa 70 kilo itu dihitungnya. Makanya pada anak, itu komposisi cairan, sediaan cairannya macam-macam nanti. Ada NS setengah, ada NS seperempat, ada NS seperlima malah sampai seperlima. Itu bedanya di ini, di konsentrasi natriumnya yang paling sering berbeda ya. Kalau untuk cairan sustasi ini mesti diberikan ya, mesti diberikan natrium ini. Jangan cairan yang enggak ada natriumnya. Nanti berubah dia ya. Kalau cuma dextrose aja misalnya ya diberikan, bisa terjadi hiponatremi nanti secara relatif. Kenapa? Ya enggak ada ininya, intake-nya, apalagi kalau pasiennya puasa ya. Kadang-kadang ya pernah juga ketemu cairannya dextrose yang diberikan. Nanti perhitungan kita arah ke sana nanti kalau kita masuk ke kalori nanti lah ya. Jadi berhubungan dengan cairan ini kita hitung berdasarkan berat badan itu yang angka 1 pada anak ya. Misal kalau anak 10 kilo misalnya ya, 10 kilo ya kebutuhan natriumnya ya antara 20-40 per liternya per harinya. Per harinya ya kamu hitungnya sesuai dengan itu. 20-40 itu ya kalau kebutuhan cairannya maintenance-nya 10.000 tuh kan. 1.000 berarti kan 1.000 cc per hari itu. Ya kamu mesti hitung untuk maintenance natriumnya juga seperti itu menghitungnya per harinya. Jangan diberikan yang RL yang mengandung 150 berapa ya, RL 147 ya kalau RL ya, lebih sedikit lebih rendah kandungannya dibandingkan NaCl. Jadi kalau kita berikan berapa? 20-40 itu cocoknya berapa itu? Kalau NS setengah berarti 77 kan? NS seperempat 39. Ya NR cocoknya kalau seperlima berapa? 154 bagi 5. 25, 30, 120. Ya, NS seperempat, NS seperlima cairannya cocoknya. Yang cocok kandungan natriumnya, gitu cara ngitungnya nanti. Ya. Jangan lupa, jangan aneh-aneh lagi memberikan cairan di ruangan atau di ini. Mesti dihitung berdasarkan cairan dan elektrolitnya mesti diperhitungkan. Jadi yang paling penting itu dalam perhitungannya nanti natrium ya, dalam perhitungan, bukan yang lain tidak penting. Dalam menghitung cairan nanti ya, natrium ini patokan kita. Kemudian pada pasien anak juga kita memperhitungkan secara kasar ya, kalau untuk
pasien-pasien yang mengalami defisit cairan, dan sehingga nanti kita mesti memberikan namanya resusitasi ya, resusitasi. Dalam hitungan rata-rata, kalau pasien mengalami defisit, ya misalnya terjadi obstruksi, pasien yang mengalami muntah, ya, pasien yang mengalami diare, ya, atau bisa juga pasien-pasien yang ada dengan kelainan penyakit, misalnya fistel, ya, fistel di saluran cerna yang menyebabkan terjadi output cairan yang berlebih, ya mesti kita hitung itu defisit cairannya. Kalau dia dehidrasi ringan, itu rata-rata ya, rata-rata dihitung 4-5%. Berdasarkan klinis nanti ya, nanti cari klinisnya. Kemudian untuk dehidrasi sedang, rata-rata dihitung 8-10%. Kemudian kalau berat, di atas 15% katanya, kalau udah dehidrasinya berat ya. Dalam perhitungan rata-rata, saya sering memberikan dicari yang paling simpel, saya bilang ya, angkanya. Saya hitungnya biasanya saya ambil 5, 10, 15, itu yang saya hitung biasanya saya berikan sehari-hari. Itu untuk perhitungan secara simpel ya, dihitung seperti itu. Dan nanti dalam pelaksanaannya, yang kita bukan rumus-rumus ini yang kita pakai. Yang kita pakai adalah klinis pasien. Jangan lupa ya, ini sering yang saya ingatkan lagi. Yang kita pakai itu adalah klinis ya. Itu dalam keadaan sehari-hari. Bukan hitung-hitungan yang kita buat seperti ini. Ini hanya penuntun kita. Sama dengan kita mendiagnosa pasien. Ya, kita memakai temuan klinis kita yang utama. Jangan penunjang yang diutamakan, nanti salah nanti. Cairan juga seperti itu. Kita utamakan klinis kita. Klinis yang kita maksud gimana? Ya, bagaimana keadaan ininya? Klinis pasien. Kalau pada anak atau bayi, ya kita sering lihat itu ubun-ubun yang kita lihat. Yang kedua, mata ya, air mata. Yang ketiga, mukosa mulut. Kemudian turgor ya kita lihat, perhatikan. Turgor bisa dilihat dari, kalau pasien tidak terlalu kembung ya masih bisa di abdomen ya, kita tarik kulitnya, mudah terangkat atau enggak. Kemudian di tibia bisa, itu klinis kita. Kemudian kita lihat dari pitasign juga ya, pitasign bagaimana? Nadinya normal enggak? Tensinya normal enggak? Kalau mengalami dehidrasi itu terjadi gangguan kan? Atau bisa jadi karena dehidrasinya suhunya naik nanti kan, bisa kan. Makanya kalau untuk anak, ya yang terakhir kita hitung adalah produksi urin ya. Kepada anak ya kita lebih anjurkan 2 cc, 1-2 cc ya. Dewasa mungkin cukup 0,5 sampai 1 ya kalau dewasa. Ya kita itu yang kita hitung nanti. Jadi kalau di IGD melakukan satu resusitasi, mesti dibuat itu follow up-nya sebenarnya. Dibuat per 15 menit itu ya. Per 15 menit dibuat follow up kita. Berubah enggak kita sign tadi yang kita itu. Kalau resusitasi kita berhasil, mestinya nadinya yang tadinya cepat ya, kecil ya, enggak terisi itu berubah menjadi normal dia, atau menjadi teraba jadinya kan. Kalau halus jadi normal dia kan. Kemudian suhunya kalau tinggi tadi ya mendekati ke suhu normal misalnya, kadang urinnya cukup. Nah, itu yang klinis yang kita pakai. Atau kalau mau lebih akurat lagi dipasang ya monitor ya, dihitung tekanan vena sentral kalau kita pakai monitor. Itu lebih akurat ya. Dalam keadaan normal ya rata-rata tekanan vena sentral itu ya 8-12 ya. Jadi kalau tekanan vena sentralnya masih di bawah 12 artinya apa? Pasiennya masih dehidrasi artinya kan. Atau tekanan vena sentralnya lebih dari 12. Ya udah hipervolemik, udah overload cairannya. Itu ininya untuk monitornya nanti ya. Oke. Kemudian kebutuhan kalori ya tadi udah saya singgung juga. Sama dengan cairan,
Kemudian untuk neonatus sama, dihitung lebih tinggi ya, 120 per kilogram berat badan. Itu cara, ya jangan ada lagi ya, saya malu saya itu kalau berapa kalori diberikan, bingung dia, benar-benar bingung, nggak tahu sama sekali dia. Itu saya heran itu residen seperti itu. Janganlah seperti itu, yang malu kita nanti, yang hitung kalori nggak bisa. Sama dengan cairan saya bilang ya, kalau lebih di atas neonatus nanti 6 bulan ya hitung aja 100 kalau ragu ya. Tapi kalau neonatus ya 120, hitung aja, hitung rata-rata. Tapi jangan enggak tahu. Itu ya. Kemudian jadi catatan juga untuk suhu tadi ya. Untuk kenaikan 1 derajat, cairan dan kalorinya itu dihitung lebih banyak ya. Lebih banyak 12% ditambahkan pada pasien yang mengalami kenaikan suhu. Kemudian untuk nutrisi ya yang paling sering ya kita ini jadi perhatian kita itu protein ya, jangan lupa. Jadi kalau pasien udah masuk ke tahap ke anabolik, jangan lupa proteinnya, infusnya jangan elektrolit aja yang diberikan, jangan dextrose aja yang diberikan, itu belum memenuhi kebutuhan pasien. Akibatnya apa nanti? Akibatnya sama dengan data yang ada itu. 55% pasien yang dirawat di rumah sakit katanya mengalami malnutrisi. Itu di rumah sakit yang paling maju itu ya datanya. Mungkin aja di kita di atas itu angkanya. Sama kita di Jamil. Mungkin kalau ada yang melakukan penelitian, bagus ini penelitiannya saya rasa. Jadi dia menghitung kondisi nutrisi pasien sebelum dilakukan tindakan operatif. Nanti pasien mau pulang dihitung lagi apanya, status nutrisinya, baik secara klinis ataupun secara laboratorium. Kalau ada yang mau liti bagus ya, ini bagus penelitiannya, sangat bagus nih kalau nih. Memang sih sudah ada penelitiannya di negara maju, ini bilangnya 55% gitu ya. Tapi kita gimana di sini? Saya yakin di atas 55. Angka kita yakin saya, karena banyak pasien kita yang mengalami tata laksana nutrisi yang kurang tepat ya, kurang tepat. Kadang-kadang ya kita dengan gizi itu kadang gizi nggak tahu persis ya kondisi pasien kita. Apakah pasien kita mengalami operasi yang minor ya atau yang mayor, kan nggak tahu orang ini. Orang bagian gizi kita yang tahu. Sebenarnya kalau yang lebih paling tahu itu dengan pasien bedah, itu dokter bedahnya, dia yang paling tahu. Jadi dalam hal ini ya dihitung juga kebutuhan dari protein ya. Itu berdasarkan dari berat badan. Sama juga angka yang dipakai. Angka yang dipakai angka tadi juga baru. Angkanya kalau di bawah 10 kilo ya, itu diberikan 2,5 sampai 3 gram per kilogram berat badan. Itu kalau beratnya di bawah 10 kilo atau sama. Kemudian yang kedua, kalau beratnya 10 sampai 15, beda dengan kalori tadi angkanya. Tadi kan 1 sampai 20 yang holiday. Itu turun sedikit aja ya. Turun 2 sampai 2,5 ya angkanya kan. Kemudian kalau lebih dari itu, beratnya ya 15 sampai 30, diberikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian yang lebih dari 30 ya, diberikan 1 gram atau 1,5 rata-rata ya. Dan nilai-nilai seperti ini namanya kan parameter normal nih ya. Mesti apa namanya? Mesti dihafalkan kalau nilai-nilai seperti ini. Nggak ada cerita kalau yang namanya parameter atau nilai normal, dokter tidak tahu. Ya namanya menghayal itu menurut saya ya. Bukan ini aja, termasuk juga dengan fisiologi yang normal itu mesti apa namanya? Mesti kalau dokter nggak menghafal nggak mungkin lah kan. Dokter itu mesti menghafal.
Minimal dia menghafal nilai-nilai yang fisiologis ya, seperti ini. Contoh lain misalnya ya, saya baik mahasiswa atau residen kadang-kadang ya nggak mengulang-ulang atau gimana gitu ya. Saya hitung, saya disamaratakan aja, itu yang saya nggak baca atau lupa, saya nggak tahu juga. Misal contoh sederhana nadi. Pada anak itu berbeda dengan dewasa ya nadinya. Jangan dianggap sama. Kalau neonatus ya, hasil rata-ratanya itu antara 140 sampai 160. Itu nadi normalnya. Jadi di laporan jaga ya kadang-kadang nadi 90. Ya kadang-kadang ya pikirannya disamakan dengan dewasa itu karena enggak membaca kali ya. Kemudian apa? Bayi ya, bayi itu kan antara 1 bulan dengan 1 tahun atau infan ya kalau di buku-buku. Itu nadi rata-ratanya 120 sampai 140. Kemudian apa lagi? Balita ya, umur 1 tahun sampai 5 tahun itu nadi rata-ratanya 100 sampai 120. Di atas 5 tahun baru nilai nadinya udah dihitung sama dengan dewasa. Itu contoh sederhana aja yang saya berikan, bahwa ada parameter normal namanya ya, termasuk juga nanti labor, ya kan? Termasuk juga nanti dosis obat ya. Makanya di prescribing error dari farmasi, itu berat badan pada anak itu masuk kesalahan kalau nggak dicantumkan. Kenapa? Ya kalau beratnya enggak ada, ya bagaimana cara menghitungnya macam-macam itu? Bagaimana cara menghitung dosis obat? Bagaimana cara menghitung cairan? Bagaimana cara menghitung elektrolit nanti? Bagaimana cara menghitung kalori? Iya kan? Kan implikasinya ke sana nanti. Jadi enggak ada lagi cerita ya, kalau pasien anak enggak ada berat badan, itu ya berat itu sebenarnya ininya. Berat kesalahannya kalau pasien anak, ya apalagi neonatus, berat badannya enggak ada, terus tiba-tiba keluar aja angka-angkanya. Dari mana angkanya keluar kalau berat badannya enggak ada? Ya, maksud saya itu janganlah bekerja itu enggak ada basic akademiknya, mesti ada basic akademiknya. Kemudian untuk protein ya, untuk protein ini ya yang paling sering kita ini kan kita berikan asam amino kan. Ya, kadang-kadang albumin ya diberikan. Kalau albumin, ya sediaan yang sering kita pakai itu untuk anak yaitu albumin 2% ya. Itu dosisnya dihitung yaitu 4 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Tinggal hitung aja kamu nanti kan, kalau kamu berikan albumin ya. Kemudian lagi ya protein, kalau kamu dalam menghitung kalori, pasien-pasien yang mengalami TPN misalnya ya, protein tidak dihitung dalam perhitungan kalori, itu satu ya. Walaupun dia mengandung kalori ya, protein ini tidak dihitung sebagai perhitungan kalori. Kalori nanti dihitung dari karbohidrat dan lipid. Ah, itu yang mesti diingat ya. Dihitung dari lipid dan yang utamanya adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan kalori utama ya. Kalau kamu masih ada keterbatasan ya dalam sediaan misalnya, ya baru nanti kamu hitung, kamu tambahkan lipid. Itu caranya ya. Kamu hitung ya. Kalau dalam anjuran rata-rata ya sekitar 50% ya kamu berikan, atau sampai 60% itu berasal dari karbohidrat. 40 ya, boleh kamu tambahkan dari kalori dari lipid. Kenapa? Karena lipid itu per kilogramnya mengandung kalori yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat dalam hitung-hitungannya kan per gramnya mengandung 4 kalori ya, 4 kalori. Kalau dextrose 5%, artinya apa? Artinya per liternya mengandung 50 gram dextrose glukosa kan? Ya, kalau kamu kalikan 4 ya 200 per liternya. 200 kan? Kalau anaknya misalnya beratnya 10 kilo, kebutuhannya berapa? Kebutuhan kalorinya ya 1000 juga kan sehari kan, sama dengan cairan. Kurang kan?
Usahanya gimana nanti kalau dalam ininya? Ya kamu naikkan konsentrasinya, konsentrasi dari karbohidratnya. Mungkin aja kamu berikan nanti yang 10 atau 20, atau yang paling tinggi konsentrasinya ya 40 ya, karbohidrat paling tinggi 40. Tapi ada konsekuensinya juga nanti dalam cara pemberian. Nanti di slide terakhir ada untuk cairan dengan konsentrasi tinggi, itu yang pertama ya. Yang pertama konsentrasinya tinggi. Kemudian cairan yang iritatif, ingat ya, cairan yang iritatif itu jangan diberikan pada akses perifer, itu syaratnya. Ingat ya, pada konsentrasi tinggi. Yang kedua dengan untuk cairan-cairan yang operatif, sama anak dewasa juga seperti itu saya rasa. Kita mesti memberikan akses vena sentral, itu syaratnya. Kalau pada anak, ya akses kita ya 2 itu ya, di aksila, yang masuk ke vena subclavia, atau di femoral ya. Vena sapena nanti masuk ke vena femoralis, itu akses kita yang kita pakai. Oke. Oke, lanjut. Nih, kita masuk ke cara pemberian ya. Cara pemberian pada anak sama dengan dewasa, yang paling bagus itu ya, untuk cairan ini melalui oral ya. Melalui oral, bisa langsung atau melalui feeding ya, atau melalui selang. Itu yang paling bagus. Syaratnya apa? Syaratnya itu kalau ini saluran cernanya berfungsi, itu syaratnya. Syarat utamanya kalau kita memberikan oral dan enteral atau dengan feeding itu ya, syarat utamanya saluran cerna berfungsi. Itu kata kuncinya saluran cerna berfungsi itu untuk pemberian cairan dan nutrisi. Kata kuncinya itu ya, ingat ya, saya ulang-ulang. Saluran cernanya berfungsi. Pertanyaannya sekarang apa? Kapan atau apa tandanya saluran cerna itu berfungsi? Ya tetap aja seperti tadi, kita kembali lagi seperti itu. Secara klinis kita hitung. Secara klinis gimana? Kadang-kadang kita minta bantuan penunjang memang ya, kalau kita ragu-ragu. Kita minta penunjang. Ingat ya, kalau kita ragu-ragu, itu sebenarnya kunci ilmu kita di klinis sebenarnya. Gimana pada anak? Apa tanda-tanda saluran cerna berfungsi ya? Misal pada pasien yang mengalami reseksi ya, dan anastomosis. Ya, pada anak kita hitung mulai dari oral sampai ke anal. Itu ini kita, itu patokan kita ya. Kalau dari klinis ya, anaknya udah mulai kelihatan haus itu. Jadi katanya kalau saluran cerna itu berfungsi, orang akan merasa ini, timbul rasa hausnya, timbul rasa ingin makannya, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua, dilihat pasiennya, masih mual enggak, masih muntah enggak orangnya. Kalau masih mual, masih muntah, artinya masih ada obstruksinya. Kemudian apa? Kalau pasiennya terpasang selang, ya, dilihat warna dari NGT atau OGT yang terpasang. Warnanya dan jumlahnya harus normal. Itu tandanya kalau dari oralnya. Ada 5 yang saya bilang tadi. Warnanya tidak boleh hijau, tidak boleh masih berisi makanan, itu sebenarnya ya. Kalau hijau artinya apa? Artinya masih terjadi obstruksi. Kemudian jumlahnya mesti di bawah 2 cc per kilo, itu yang rata-rata kita hitung. Di bawah 2 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Pada anak dewasa mungkin 200 ya, kalau tidak salah ya, lupa saya. Kalau dewasa. Kalau pada anak di bawah 2 cc per kilo per 24 jam. Jadi tidak ada lagi ya cerita kalau tidak tahu kapan saluran cerna itu berfungsi ya. Janganlah, tidak ada ilmu namanya itu ya kalau tidak tahu juga ya. Ya. Kemudian dari abdomen ya
dari anal. Kalau udah pasiennya udah flatus, apalagi kalau udah ada buang air besar, nah, itu makin meyakinkan kita ya. Itu makin meyakinkan. Jadi jangan bising usus saja. Selama ini kalau ditanya selalu jawabannya bising usus. Salah satunya iya sih bising usus, tapi jangan satu-satunya itu yang dilaporkan. Nah, kurang ilmunya namanya itu kalau cuma itu tahunya. Oke. Dua implikasinya. Yang pertama, pasien yang mestinya udah diberikan nutrisi, tidak kamu berikan nutrisi kalau kamu tidak tahu. Kamu puasakan aja kan, karena ragu-ragu kan, puasa terus pasiennya. Atau sebaliknya, pasien dengan fungsi saluran cerna yang belum normal, udah kamu berikan nutrisi. Apa akibatnya? Akibatnya bisa jadi ini bocor nanti ya, kembung bocor. Dua-duanya mengandung resiko itu kan. Dua-duanya mengandung resiko. Kalau ya itu pentingnya kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari itu kita didukung oleh basic yang cukup memadai itu sebenarnya. Yang terakhir, kalau tidak juga baru pilihan kita ke parenteral ya, atau cairan melalui pena ya, itu pilihan terakhir ya. Yang enteral ini macam-macam juga sebenarnya ya yang diberikan. Kalau enggak juga, kalau kita jangka lama kita bisa langsung akses ke saluran cerna ya. Bisa melalui yenom, feeding yeinostomi ya, di abdomen waktu operasi ya, kita masukkan langsung ke yenomnya itu, kita tarik. Itu cara lain ya. Kalau dalam perkiraan kita post operatif pasien akan mengalami prolong ileus misalnya ya, itu bisa dibuat ya. Atau kemungkinan lain ya post operatifnya misalnya lama ya, calon cernanya misal atresia misalnya ya, atresia esophagus misalnya ya, yang long gap ya, kan kita nggak bisa juga ini memakai jalur yang biasa ini ya. Ya mungkin kita pakai jalur-jalur lain dengan memakai feeding ya, dengan melalui langsung ya, seperti gastrostomi ya, itu sering kita kerjakan pada pasien dengan atresia esophagus. Gastrostomi ya, judulnya gastrostomi ya, tapi minimal ya mesti dibaca juga lah teorinya ya, jangan sampai tidak tahu ya. Ya kalau secara teoritik gastrostomi dibagi orang bagi dua kan, ada temporer. Habis waktunya. Moderator, habis. Belum, Pak. Belum ya. Ada yang temporer, ada yang permanen katanya ya kan. Kemudian temporer ada dua ya, yang terkenal dikerjakan itu ya. Ada yang stam ya. Kita paling sering buat stam ya. Paling simpel itu stam gastrostomi ya. Feedingnya apa? Tunnelnya itu di serosa kan. Itu kalau yang stam. Kemudian Witzel ya. Tunnelnya supnya dibuka dari bawah kan, tunnelnya. Nggak di serosa, di bawahnya, di bawah serosa, di ototnya, di bawahnya itu. Itu yang Witzel. Kemudian kalau untuk yang permanen, ya Genway. Genway itu ya memang dari dinding gaster itu yang dibuat dijadikan tunnel ya. Itu yang dijadikan itu untuk yang permanen. Ya, residen mesti tahu lah kalau ditanya ya. Dan kedua, kalau mengerjakan tekniknya mesti benar lah, jangan aneh-aneh juga lagi saya bingung juga. Kalau residen bekerjanya apa namanya tidak sesuai dengan akademik itu, ya kadang-kadang disuruh kolostomi aja pada pasien mal apa namanya malformasi anorektal. Yang betul ada banyak yang betul ya, satu-satu ada kerjaannya itu asal kerjaannya ya. Padahal udah berkali-kali dikoreksi. Ya kalau untuk teknik ya itu mestinya mulai dari basic itu mesti benar ya, mesti benar tekniknya. Ya kalau tidak benar tekniknya ya nanti akan menimbulkan bermacam-macam penyulit nanti ya, bermacam-macam penyulit yang akan timbul. Karena apa? Itu dibuat kan udah berdasarkan
berdasarkan penelitian orang membuatnya. Kecuali kamu membuat penelitian sendiri, ternyata teknik yang ini lebih bagus, itu lebih baik sebenarnya kalau kamu punya itu. Tapi kalau nggak ada ya kerjakan aja dulu menurut kepustakaan, itulah solusinya. Kemudian untuk nutrisi parenteral ya, itu juga dibagi orang dua itu yang parenteral nih. Ada yang temporer, ada yang permanen. Ada juga yang nutrisi TPN ini yang permanen. Pada pasien yang mengalami short bowel syndrome ya, yang berat, itu TPN-nya permanen. Seumur hidup dia tidak bisa diberikan diet oral karena tidak cukup area absorpsinya lagi. Misalnya pada pasien midgut volvulus misalnya kan, midgut volvulus masif kali kan, yang reseksi masif sehingga saluran cerna atau usus halusnya tidak cukup lagi areanya. Kalau di buku buku nutrisi anak itu ya teoritis ya, pada anak kalau usus halus yang tersisa kurang dari 20 cm ya, itu itu akan menimbulkan short bowel syndrome katanya. 20 cm kalau volvulus bau ininya ikut direseksi ya. Ikut direseksi. Tapi kalau 30 cm kalau ikut direseksi. Kalau tidak ikut direseksi di bawah 20 cm katanya patokannya yang buat ya. Ya, saya ulangi untuk short bowel syndrome ya. Kalau papula bau ininya ikut direseksi itu di bawah 30 itu short bowel syndrome dia, di bawah 30 cm yang tersisa. Kemudian yang kedua, kalau papula bau ininya tidak ikut direseksi, ya artinya apa? Usus besarnya masih bisa dipertahankan, itu dihitungnya di bawah 20 cm katanya ya, secara teoritis. Tuh. Kemudian untuk cairan parenteral itu dua aksesnya tadi ya, dua aksesnya. Pertama melalui pena perifer, yang kedua melalui pena sentral. Patokannya apa ya tadi itu? Kalau kita memberikannya cairannya dengan konsentrasi rendah, ya, pasiennya tidak iritatif. Iritatif ngerti kan? Cairannya itu misal yang paling umum itu cairan iritatif itu contoh yang paling klasik itu adalah Big Nut ya. Hati-hati. Big Nut itu sebenarnya nggak boleh diberikan perifer karena sangat iritatif itu. Ada yang hilang jarinya, ada yang jadi ulkus, ada yang macam-macam. Kalau Big Nut itu yang paling sering Big Nut itu cairannya iritatif itu. Yang kemudian insulin. Insulin itu iritatif itu. Kemudian cairan-cairan yang dipakai untuk vasopresor itu iritatif cairannya. Jadi kalau udah ada kemungkinan itu kamu harus bantu nanti pemasangan long line pada anak ya. Jangan dibiarkan aja orang anak itu berikan cairan iritatif pada pasien-pasien seperti itu. Atau pasien diberikan dengan cairan dengan konsentrasi tinggi tadi. Kalau pada karbohidrat, batas kita memakai pena perifer sampai 12,5% ya. Kalau kamu udah berikan di atas 12,5 ya jangan perifer lagi. Ya, kamu bantu aksesnya ke sentral, itu caranya. Kalau pasiennya udah puasa, kamu perkirakan misalnya pada pasien dengan prolong ileus ya, misalnya gastroskisis, itu kan prolong ileus itu ya. Pasien-pasien dengan meconium peritonitis, pasien-pasien dengan atresia intestinal ya, itu post-op-nya kan bisa sampai 2 minggu prolong ileusnya. Ya wajib kamu pasang long line kalau pasien seperti itu. Jangan tidak dibantu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, pasien-pasien yang dengan prolong ileus ya, anak-anak, pasien kelainan bawaan seperti itu, kamu pasang aksesnya ke pena sentral ya. Terserah kamu pasang mana. Kalau kamu pasang di aksila boleh, di femoral boleh, atau kalau kamu punya skill di cervical boleh.
Kalau pasang vertikal boleh. Di luar, di mana? Di Filipina mereka tetap aja pasang di perifer ini dipasangnya pena sentralnya, walaupun pada anak. Tapi kalau saya nggak familiar ya pena sentral di servikal. Ya anestesi atau vaskuler kali ya sana. Kalau kita di bedah anak ya akses kita di aksila dan femoral. Femoral itu ya sedikit agak sulit ya karena pena sapena itu sedikit panjangnya sekitar 2 cm cuma tempat masuk itu. Sekitar 2 cm ya dia masuk langsung ke pena femoral itu. Ya, mesti dilatih juga skillnya lah. Kalau yang mau belajar nanti saya ajarkan yang di femoral. Misalnya di aksilanya udah habis aksesnya, pindah ke ini, pindah ke femoral boleh. Ya, 2 ya. Oke. Kemudian untuk penghitungan ya, penghitungan cairan di IGD ya terutama atau di ruangan juga. Kita hitung bagi 2 itu cairan tuh ya. Yang junior atau yang baru, chiefnya ajarin lah nanti ya, adik-adiknya. Yang pertama itu untuk cairan rumatan. Cairan rumatan itu dibagi rata dalam 24 jam. Itu ininya. Itu cara memberikannya. Karena maintenance kan dibagi rata 24 jam. Pasien-pasien yang mengalami tindakan emergensi ya, umumnya kita dianjurkan menyiapkannya dalam waktu 2 sampai 6 jam. Itu sebenarnya ya. 2 sampai 6 jam waktu kita. Untuk apa? Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya morbidity kan, morbidity dan mortality nanti. Ya itu tujuannya nanti. Dibagi rata dalam 24 jam. Ya, kalau masih minta mengolor ya 8 jam lah ya. 8 jam. Di luar kendala teknis yang ada ya. Kadang-kadang ya anestesi tidak ada, orang OK tidak ada, labor lambat, apa lagi? Macam-macam ya yang ada. Ya itu tantangannya kalau dinas di bagian emergensi. Tapi kalau di luar-luar itu tidak ada, handicap seperti itu tidak ada, handicapnya pada residen, itu tidak boleh kalau handicapnya pada kita. Ya, saya mesti beritahu juga ya. Kalau lebih dari 6 jam, kalau suatu organ mengalami defisit, ingat ya, kata-kata saya ingat. Kalau lebih dari 6 jam, suatu organ mengalami defisit vaskuler, ya, vaskularasinya terganggu lebih dari 6 jam, itu terjadi resiko untuk nekrosis. Ini intinya, makanya orang buat patokan seperti itu. Ya, saya ulang kali lagi, ini penting ya, penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bagian emergensi. Kalau iskemiknya lebih dari 6 jam, saya ulang, lebih dari 6 jam iskemiknya, resiko untuk terjadinya nekrosis. Apa sebut aja lah apa ininya, mau impaginasi, mau midgut porpulus, mau puntiran kanaben, mau puntiran kenapa aja, kalau iskemik ya lebih dari 6 jam, resiko untuk jadinya nekrosis. Makanya orang memberi patokan dalam 2 sampai 6 jam. Itu untuk rumatan. Kemudian yang kedua untuk cairan resusitasi ya. Resusitasi dibagi 2 itu, dibagi 2 aja cara pemberiannya. Diberikan sebelum operasi dan sisanya dibagi rata setelah operasi. Berapa waktu yang terpakai? Kalau kamu ambil misalnya 6 jam pre-op-nya, jadi yang sisanya berikutnya kamu bagi rata dalam 18 jam. Ngerti enggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Nah, jangan kalau ditanya lihatnya ke langit lagi kalau seperti ini ya. Kalau ditanya ya menghadap sama saya nanti lagi kan. Oh sini ini Pak, ini hitungannya. Mestinya saya seperti itu maunya. Kalau kamu ambil 8 jam misalnya, oke lah, kamu terlambat. Itu udah risiko iskemik 2 jam kan, misal. Ya yang sisanya kamu bagi rata dalam 16 jam. Jadi intinya apa?
intinya ya, kalau kamu ambil 6 jam ya, kita ambil patokan 6 jam, artinya 1/4 dari cairan rumatan dan setengah dari cairan defisit mesti kamu masukkan dalam sebelum tindakan operatif. Dan wajib kamu adakan hitung-hitungan monitoring itu preoperatif. Dulu ada belangkonya di pre-op itu dulu ada satu kertas diisi nama pasien, itu ada hitung-hitungannya tiap 15 menit. Nggak tahu kan saya sekarang masih ada data benda, saya nggak tahu ya. Gunanya apa? Melihat kemajuan resusitasinya. Kalau pasien belum resusitasi, tidak boleh pasien masuk OK. Itu sebenarnya intinya. Kenapa? Karena kalau pasien belum terresusitasi atau pasiennya suhunya masih tinggi, ya siap-siap aja pasiennya kejang, nanti siap-siap aja pasiennya mati. Ya nggak boleh. Kalau pasien belum terresusitasi, pasien tidak boleh masuk OK. Tidak boleh lakukan tindakan itu sebenarnya, kecuali sangat emergensi sekali ya, udah sifatnya udah life saving, itu memang berlaku kriteria khusus lagi. Ya, kalau pasiennya masih ada waktu untuk mempersiapkan, ya mesti dilakukan resusitasi. Ya, terakhir sebelum diskusi ya, saya kasihlah kasus ya, anak dengan berat 25 kilo ya, mengalami midgut polpulus, diagnosanya udah tegak nih. Jadi udah dipikirnya kan udah terbayang itu bahwa ini kasusnya sangat berisiko untuk terjadinya nekrosis masif itu kan. Ya, sekarang umur taruhlah 1 tahun umurnya, 1 tahun, berat 10 kilo. Jadi ya kemungkinan ya pasiennya mengalami gagal tumbuh juga itu kan kalau 10 kilo cuma. Ya, suhu 39. Ya. Suhu 39 ya. Suhu 39. Coba kamu persiapkan resusitasinya. Itu kasus pertama. Kasus kedua pasien yang telah mengalami reseksi dan anastomosis. Ya, reseksi anastomosis. Dan pada hari kelima, ya masih belum bagus ininya, fungsi ususnya masih belum bagus. Cuma kamu ini kan rencanakan cairan dan nutrisinya. Coba kamu rencanakan cairan, elektrolit dan nutrisinya. Dengan berat berapa ya beratnya yang ini? Sama 10 kilo aja lah, supaya simpel. Yang kedua ini, kasus yang kedua. Kalau kamu udah biasa itu nggak sampai 1 menit selesai. Kalau udah biasa dikerjakan sehari-hari itu udah ada langsung aja di kepala kita kan. Tuh kebutuhan cairannya 1.700, kan udah tahu kita tuh kan, 5 kali 2 kan 1.600. Nggak perlu dihitung gitu kan. Kalau dia mengalami obstruksi ya kamu hitunglah rata-rata minimal 5, kamu hitung ringan ya, minimal. Jangan ada pasien obstruksi tidak ada dehidrasi, itu bohong itu kalau ada. Berarti cara pemeriksaannya salah kalau seperti itu. Kalau mengalami obstruksi udah pasti pasiennya tidak bisa minum, pasiennya muntah, ya kan? Ya terjadi sekuestrasi cairan di saluran cerna, pasti defisit lah. Minimal ya silent yang tidak terlihat sama kamu. Udah kembung. Itu kan udah terjadi apa namanya? Udah terjadi penumpukan cairan di saluran cerna, berubah arahnya kan, berubah arah ininya absorpsinya. Yang normalnya absorpsi itu terjadi dari lumen ke sistemik, sekarang bisa terbalik malah kan, dari sistemik itu masuk dia ke sana, tertahan di sana, tidak ada absorpsinya karena perubahan permeabilitas. Itu karena kasus pertama. Pada kasus kedua itu, kalau kamu tidak alert dengan kondisi pasien, ya itu pada hasil yang saya bilang tadi itu, 55% pasien yang mengalami tindakan operatif mengalami malnutrisi. Itu kesimpulannya di negara maju. Bukan di negara berkembang itu angkanya, di negara maju katanya. 55%.
Artinya apa? Negara berkembang seperti Indonesia, angkanya kemungkinan di atas 55%. Ya kenapa? Sampai hari kelima mungkin pasiennya impulsnya RL aja. Atau dextrose 5% aja baru kan impulsnya. Pasti ini kita ronde, ini apa impulsnya? Dextrose Pak. Oh hebat. Datanya gimana sekarang? Hipokalemi Pak. Gitu ya. Iyalah, manajemen nutrisinya nggak benar, iyalah hipokalemi dia. Kemudian pemilihan cairnya mesti benar ya. Kalau pakai setian jadi kamu harus tahu komposisinya. RL itu apa isinya, berapa konsentrasinya, KN itu apa isinya, berapa macam KN itu. Mau KN 3A, 3B, 4A, 4B, KN 2A, 2B, KN 1. Mesti tahu komposisinya. Mana yang ada kalium, mana yang ada enggak. Kalau ada kalorinya berapa kalorinya, berapa mesti diberikan. Kalau kurang ya berikan lipid, kan udah pekerjaan sehari-hari. Dan kalau pasien mengalami keterlambatan, dia mesti butuh seperti orang normal. Kebutuhannya apa? Butuh juga dia protein, butuh juga 2 vitamin dia kan. Pasiennya diberikan semuanya. Itu caranya supaya pasien tidak mengalami malnutrisi. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab yang pertanyaan tadi itu? Coba jawab kalau ada yang bisa. Pasien pertama. Ya kan Disebut aja namanya, Dr. John. Siapa? Disebut aja namanya, nanti malu-malu nanti kalau nunjuk sendiri. Deno lah, saya pikir Deno bisa. Karena dulu waktu di anak bisa dia jawab. Masih ingat saya. Ya Pak. Untuk kasus pertama, anak umur 10 tahun dengan berat badan 25 kilo, pasien dengan kebutuhan cairan 1.600 cc. Kemudian kita persiapkan dalam 6 jam pertama itu kita anggap saja dehidrasinya itu sekitar sedang berat Pak, 15% Pak. Ya, terus ya. Ya 10%, 15% kali berat badannya 25 kilo kali 1.000, kemudian 6 jam pertama kita berikan setengah dari rehidrasi tadi, kemudian angkanya sebutnya angkanya 1.500 Pak. Dari mana dapatnya? 15 kali 25. 1.100. Yang mau ujian ikut, yang mau ujian di sini. Enggak ya? Ada, Dr. John, ada. Ada ya. Sebentar. Loh, ya. Ya. Ya tunggu aja nanti. Tunggu aja loh. Tunggu aja. Siapalah yang ini Yudi lah, Yudi. Ya Pak. Coba bantu adik-adiknya, walaupun tidak diuji pada anaknya, coba aja lah. Ya, Pak. Ya, coba. Tadi soal pertama tadi anak usia 1 tahun dan usia berat 10 kilo tadi Pak, Ya. dengan Medigard volvulus dengan suhu 39 derajat. Jadi untuk cara rehidrasinya itu didapatkan total rehidrasinya itu 1.500 cc Pak, dengan kebutuhan maintenance-nya itu 1.000 berapa? 1.500 cc Pak, dengan yang berat 10 kg dengan dehidrasi berat kurang. Beratnya berapa? 10 kilo tadi Pak, apa bilang Pak? Berat 10 kilo. Iya, 10 kilo Pak. Usia kok 1.500? Dehidrasinya 15% Pak dipakai Pak, dehidrasi sedang berat Pak. 1.500. Iya Pak. Dari angka 15% dari 10 kilo. Iya. Maintenance-nya? Maintenance-nya 1.000 Pak. 1.000. Jadi 500 ditambah? Kamu menyiapkan dalam berapa jam? Dalam 6 jam Pak. 6 jam, berarti setengah dari 1.500, 7,5. Iya, 7,5 tambah 250. Iya Pak. Ada yang kurang? Pak, jadi 6 jam pertama dapatnya 1.000 cc Pak. Kan, tadi suhunya berapa? Suhu 39 Pak. 39 berapa derajat naiknya? 2 derajat. Jadi kamu tambahkan 24% dari maintenance. Kan tadi sudah diberikan. Iya. Jadi kalau maintenance-nya 1.000,
ya. Namanya Bun. Kasih Bun. Seperempatnya kamu tambahkan cairannya sekitar 250 cc lagi. Jadi maintenance-nya jadi 12,5 ya. Iya, Pak. Nah, baru dihitung seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi hitungannya berapa dapat? Jadi 675 ditambah 300, Pak. diberikan dalam 6 jam. Nanti dihitung tetesannya. Kalau tetesannya terlalu tinggi ya, atau kamu bantu dengan namanya bolus. Bolusnya berapa? Kamu hitung 20 cc per kilogram berat badan. Itu caranya. Tadi Ya. saya berikannya. Ingat semua, dengar ya saya ngomong saya ya. Kalau tetesannya terlalu tinggi, tidak mencapai yang kamu inginkan, dalam 6 jam kamu perkirakan tidak habis dengan tetesan yang ada, kamu bantu dengan bolus, dengan dosis 20 cc per kilogram berat badan. Ini ilmu yang saya berikan ini, intinya ini sehari-hari bisa dikerjakan. Ya, karena ini yang saya dapat dari Prof. Darmawan dulu ilmunya. Dan kadang-kadang sebagian tidak ada di buku memang. Tidak ada di teks-teks. Itu makanya mesti dengar, saya bilang ya. Dengar. Kalau tidak tercapai tetesannya dalam 6 jam, kamu bolus 20 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau tadi kita mau 6 jam itu 1000 berapa itu? 7,5 tambah 675 berapa? Berarti sekitar 1.400 itu kan? Ya. Sekitar itu ya. Ya, kamu berikan 10 kali 20, 200 cc kamu bolus dulu. Yang cairan itu. Kamu bolus dulu. Jadi yang 1.200 itu yang kamu bagi rata dalam 6 jam tetesannya ya. Tuh. Nah, ngerti enggak yang lain? Nanti saya capek memberikan, nanti nggak ngerti juga. Yang lain mengerti enggak? Ngerti, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi yang melihat langit itu kalau saya tanya tentang nutrisi. Itu. Kemudian cairannya apa? Pertanyaan kedua ada apa cairannya, Yudi? Cairannya berarti dengan untuk rehidrasi kita berikan kristaloid, Pak. Betul, kristaloid atau koloid. Koloid. Ya. Kalau drop kali kita berikan koloid. Sekarang kristaloid. Kristaloidnya apa? Dengan berat badan D5 seperempat NS, Pak. 1/5. Kalau dengan berat badan, tadi berat badan 10 kg dengan kebutuhan natrium 2-4, Pak. Jadi kebutuhan natriumnya kurang lebih 20-40. Dalam D5 1/5 NS tadi kan natriumnya 30, Pak bilang, Pak. Jadi kita berdasarkan dari natrium itu dengan jadi D5 1/5 NS, Pak. Kalau enggak ada, kira-kira bisa enggak kita buat di cairannya? Gimana cara membuatnya? Kalau sediaannya enggak ada di apotek, kita mau cairan itu, gimana caranya? Bisa, Pak. Jadi kita ambil pakai NaCl 0,9 itu kan dalam 1 liternya itu 158 meg. Jadi nanti kita encerkan dengan Aquades, Pak. Kita ambil setiap satu cc. Mau pakai dextrose tadi. Dengan D5%, Pak. Setiap 1 cc NaCl diberikan 5 cc D5, Pak. Sediaan yang ada kan 500. Iya, Pak. Jadi gimana caranya? Caranya dextrose-nya dikurangi 125 cc, dikeluarkan, ditarik 125 cc, diganti dengan NaCl 0,9. Itu caranya. Iya, Pak. Udah dapat itu. 375 ininya. 375 dextrose-nya, 125 normal salinnya. Sehingga didapat cairan D5 1/4 NS. Kan 3/1 jadinya kan, kalau 1/4 itu kan? Iya, Pak. 3/1. 3 kali 125, 375. 1 kali 125, ya itu 500. Nah, itu cairannya yang diberikan nanti. Jadi kalau jaga di IGD, kalau cairan tidak ada, ya kamu bisa buat cairannya itu sebenarnya. Atau di tempat di mana gitu, tempat yang tidak ada. Kalau itu kan pasti ada tuh cairannya kan. Dextrose sama normasalin kan ada. Bisa kamu buat, bisa kamu kombinasikan. Kalau kamu berikan
aqua ya, takutnya ini enggak isotonis, itu risikonya nanti kalau berikan aqua. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Sebenarnya NS itu sendiri tidak benar-benar isotonis. Ya, ingat ya. Selama ini kamu diajarkan itu cairan isotonis, ya terima aja lah. Tapi sebenarnya coba lah baca di nutrisi, di buku-buku nutrisi, tidak benar-benar isotonis ya. Iya Pak. Sama kurang osmolaritasnya tidak benar-benar tepat dengan osmolaritas cairan plasma. Itu sebenarnya ya. Oke, kasus pertama ya. Oke. Kasus kedua. Halo, kasus kedua siapa yang coba bantu? Devri lah. Coba bantu Devri. Halo. Ini kan kasusnya ini pasien dengan mengalami resesi usus dengan keterlambatan fungsi, ya kita mesti berikan nutrisi ya TPN ini kasusnya nih. TPN kita mulai ya kalau kita memang dari awal kita perkirakan lambat fungsinya ya kita hari ketiga udah boleh kita mulai walaupun di buku dia bilang hari ketiga sampai kelima sih masih enggak satu pendapatnya tapi kalau perkiraan kita terjadi prolong ileus, keterlambatan fungsi, hari ketiga kamu udah berikan TPN ya, TPN hari ketiga. Tapi kalau perkiraan kamu enggak lama, enggak sampai 2 minggu, ya kamu boleh kamu berikan secara bertahap ya. Kalau pada anak, apalagi neonatus, hati-hati neonatus, itu pada hari pertama kita udah berikan langsung kalori ya. Pre-op pun sudah diberikan kalori. Kenapa? Karena pada anak, terutama neonatus, itu cadangan glikogennya tidak mencukupi ya. Dan mudah jatuh ke hipoglikemi. Itu bedanya satu dengan dewasa ya. Kalau dewasa kan pada fase katabolik kita kan tidak berikan nggak berikan kalori kan? Iya kan? Nggak kita berikan. Pada neonatus terutama ya, preoperatif sudah diberikan kalori. Itu bedanya satu ya. Ya, kalau lupa nanti pasiennya dengan hipoglikemi mati, itu risikonya. Jadi tidak ada cerita lagi tiba-tiba mati itu bisa jadi nanti dari kalorinya habis pasiennya hipoglikemi. Pak, pasien tiba-tiba mati, Pak. Aduh. Ya pasti ada yang salah itu ya. Kalau udah kerja kita udah benar kerjaan kita, pasti ada sesuatu yang enggak menurut alurnya itu kerjaan kita ya. Kecuali memang ada resiko misalnya sepsis. Kalau sepsis ya udah 50% kan angkanya kan. 50% survivalnya kan kalau sepsis. Tapi kalau enggak ada faktor-faktor yang seperti itu, memang sih dalam menghitung resiko ada namanya uncalculated risk namanya ya, ada. Tapi itu kan seminimal mungkin kita tekan. Uncalculated risk itu risiko-risiko yang dari awal memang tidak terhitung sama kita, bisa terjadi ya. Tergantung dari pengalaman, skill lagi ya nanti dari dokternya. Ada namanya uncalculated risk. Ada sih di buku-buku ada dibilang uncalculated risk itu. Tapi ya jangan besar angkanya. Uncalculated risk tapi angkanya 75% ya. Itu namanya bohong namanya itu kalau seperti itu. Ya sekitar 5% mungkin ya bisa terjadi ya uncalculated risk itu. Kalau 75% itu bukan uncalculated risk namanya kamu nggak belajar. Operatornya BDH namanya itu kan. Kalau sampai 75% angka risikonya tidak terhitung. Ayo kasus kedua siapa yang coba bantu? Karena saya bilang tadi, kalau kita memberikan tindakan prolong seperti itu, mesti dihitung cairannya, mesti dihitung kalorinya, mesti dihitung nutrisinya. Ya, kan ada sana nanti diberikan, dihitung kalorinya berapa, dihitung natriumnya berapa, dihitung proteinnya berapa, kalorinya ya bisa dari lemak, bisa dari karbohidrat. Ya tinggal masuk-masukkan aja kamu lagi.
Kalau ternyata dari hitung kamu tidak tercapai ya kamu naikkan konsentrasinya dengan risiko kamu harus pasang pena sentral, itu risikonya. Coba Devri, yang pada kasus kedua. Kalau terjawab, udah mudah-mudahan sehari-hari saya anggap sudah bisa nanti. Masalah apa namanya cairan, elektrolit, nutrisi, saya anggap udah bisa. Coba kasus kedua. Coba aja lah kalau salah nanti dikoreksi. Apa pula masalahnya? Mohon maaf Pak, tadi waktu yang penjabaran kasus kedua sempat sinyal Nah, bermasalah. coba yang lain bantu. Mary, moderator ke situ, moderator. Ya Pak. Ya. Kalau untuk pasien prolong dengan ileus dianjurkan pasang pena sentral terlebih dahulu. Ya, kasusnya apa dia minta tanya itu kasusnya. Dengan anak dengan berat badan 10 kg. Kalau Mary mau jawab silakan. Iya, ini kayak semacam workshop jadinya kan. Ada ininya, ada prakteknya lah gitu. Boleh kalau Mary mau coba jelaskan coba. Kalau untuk pada pertanyaannya tadi, untuk anak berat badan 10 kilo yang telah mengalami reseksi usus dan mengalami prolong ileus, untuk kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisinya dihitung berdasarkan berat badan sesuai dengan kebutuhan cairan. Di sini 10 kilo kita berikan berarti kebutuhan kalorinya 1000. Setelah itu untuk penghitungannya bisa dari lipid dan karbohidrat, Dok. Bagaimana kamu mencapai kalori yang 1000 itu? Bagaimana caranya? Kan maintenance-nya. Kalorinya 1000. Kalau misal saya kasih aja lah triggernya. Kalau kamu berikan dextrose 5%, itu nggak cukup, cuma 200 kalori kan? Gimana kamu ininya berikannya? Kalau kamu berikan 10%, baru 400. Jadi ada dua pilihan sekarang. Kalau kamu mau mempertahankan tetap di perifer, nggak cukup. Karena lipid itu sebenarnya pemberiannya yang rasional itu, lipid itu kan konsentrasinya tinggi itu. Kamu tetap juga masuk ke apa namanya? Ke sentral jadi ujung-ujungnya kan, kalau prolong ileus kan masuk ke sentral. Jadi kalau kamu berikan pun glukosa yang dengan konsentrasi paling tinggi 40 ya. 40 itu berapa kalorinya? Bisa kan? Kalau kamu tetap bertahan di situ, tapi paling bagus itu ya minimal ini separuh-separuh lah. Jadi 500 cc-nya kamu berikan dari karbohidrat, 500 kalori. Berapa konsentrasinya kalau kamu mau capai 500 kalori? Kalau yang 5% tadi berapa? 200. Jadi berapa? Berarti minta dulu. Konsentrasi dinaikkan. Kalau 10 400 baru kamu minta di 12,5 jadinya kan? Ya. Untuk mencapai 500 kamu kan minta 12,5 nanti kan? Iya, Pak. 12,5. Nanti volume mesti kamu hitung juga. Kamu berikan itu mesti kamu kurangi kan? Kalau kamu berikan lipid sebenarnya kan? Lipid kamu berikan. Berapa volume lipid? Segitulah kalau apanya dextrose-nya kamu berikan volumenya nanti. Kamu hitung nanti kalau kamu cuma berikan kalori dari karbohidrat, misalnya kamu mau capai 500 kan, separuhnya kamu berikan dari karbohidrat. Kemudian yang lipidnya berapa? Kamu berikan 500 kan? Iya kan? Kan kamu berikan 500 itu. Lipid konsentrasinya lebih tinggi, kalorinya 9 kan? Ya kamu hitung aja nanti berapa cc kamu berikan lipid, sisanya yang 500 itu lipid itu, sisanya baru kamu berikan dengan karbohidrat. Kamu hitung konsentrasinya berapa yang kamu ini kan dengan batas 12,5 tadi. Kalau di atas 12,5 menyebabkan phlebitis katanya ya. Phlebitis orangnya. Coba kamu kamu berikan 500 cc, 500 dengan konsentrasi
12,5. Kalau kamu berikan 12,5 konsentrasinya, kamu kan perlu 1 liter kan? Ya. Iya. Volume lipidnya enggak ada nanti. Ya volume lipidnya kan enggak ada. Jadi kalau kamu berikan misalnya 500 cc dari karbohidrat, volumenya ya mesti volumenya 500, iya kan? 500 kan separuhnya. Ya, konsentrasinya mesti kamu naikkan 25. Ngerti? 25% konsentrasi karbohidratnya. Jadi kamu berikan karbohidrat 500 cc dengan konsentrasi 25. Nanti sisanya yang 500 cc kamu ambilkan dari lipid. Itu caranya. Ya. Atau dalam 1000 cc kebutuhan cairan itu kamu yang 500 itu kamu bagi 2 nanti. Kamu bagi 2 250 cc misalnya untuk asam amino, 250 cc untuk lipid misalnya. Kamu lihat ini konsentrasinya berapa dengan syarat kalori yang dari lipid itu 500 kalori ya. Ya, 500 kalori. Sekarang kamu hitung berapa asam aminonya. Asam aminonya sekarang. Kan 2% misalnya kan 4% atau berapa persen yang memberikan untuk pediatrik. Kamu hitung nanti ininya berapa cc nanti ininya sama aminonya. Misalnya aminofusin misalnya kan aminofusin pediatrik. Berapa gram itu per liternya isinya? Kamu butuh berapa gram? Kalau 10 gram berarti kamu kan 10 kali 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3, berarti taruhlah kamu ambil 2,5 kan, 10 kali kan 25 gram itu kan. Kamu cari nanti dia sama aminonya. Kamu butuh 25 gram itu berapa cc sih nanti asam aminonya yang kamu berikan. Nanti kamu kurangi lagi, jadi 500 cc. Ya, 500 cc ditambahkan dengan asam amino sekian cc, sisanya baru kamu berikan lipid. Dan jangan lupa diberikan nanti kalium kalau orang mengalami prolong ileus ya. Jangan lupa. Dosisnya memang 1 sampai 2 tapi dianjurkan diambil 1 mg per kilogram berat badan per hari. Itu pilihannya untuk maintenance. Halo, dengar ya? Mesti diberikan kalium. Nanti dihitung kaliumnya dengan dosis 1 mg per kilo per hari. Kalau beratnya 10 ya kamu mesti berikan 10 mg per hari. Kamu bagi aja lah. Misalnya 1 kolop itu kamu berikan 5 mg, yang 1 kolop lagi, yang 500 cc lagi kamu berikan 5 mg. Dibagi rata ya pemberiannya. Karena kita untuk maintenance. Kalau untuk defisit ya beda lagi. Kenapa demikian? Karena kelebihan kalium itu lebih berbahaya ya dari kekurangan. Itu risikonya. Lebih berbahaya macam-macam nanti efek metaboliknya dan efek ke ininya. Kalau hipokalemi ya jelas ileusnya makin berkepanjangan kalau nggak kamu koreksi. Pasien dengan ileus ditambah lagi dengan hipokalemi. Jangan-jangan prolong ileusnya karena hipokalemi karena lupa mengkoreksi kaliumnya. Hati-hati ya. 1 terakhir saya ingatkan kalium hati-hati. Jangan lupa. Jangan lupa dihitung memberikan kalium. Halo? Ya, Pak. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Waktunya masih ada enggak? Waktunya udah lewat, tapi bolehlah saya ini kan saya beri kesempatan 1 atau 2 yang bertanya. Enggak ada juga yang bertanya. Aduh, susah. Kan banyak tadi itu kemana-nya. Banyak itu punya. Cukuplah gitu. Kalau nggak bertanya ya 2 kemungkinannya. Pertama dia udah mengerti teorinya, sudah ngerti penata laksanaan yang seperti saya bilang tadi itu. Mudah-mudahan itu ya. Yang kedua dia nggak mengerti sama sekali. Itu aja kesimpulan saya. Gimana Ki? Nggak bertanya itu kan? Iya. Malu tuh Dr. John. Kita kan sepakat kalau untuk pertanyaan kita sifatnya kayak kursus penyegar itu aja kan. Ya. Sifatnya kursus penyegar, bertanya aja lah apa-apa kan apa namanya
apa yang terasa tanya aja lah, masih ragu-ragu tanya aja lah. Kalau mudah-mudahan kalau kita tahu kita berikan, kalau nggak tahu ya paling-paling kita janjikan lah kan. Kalau Ya. kan saya terus terang aja, nggak semuanya juga saya tahu kan. Kita tahu ada ilmu-ilmu baru yang saya belum update, bisa aja kan, bisa aja terjadi kan. Iya, Pak. Nah, ya, Pak. Ya silakan. Sebenarnya bukan bertanya, Pak. Tadi dari yang soal nomor 2, Pak, mau membuat kayak masih sedikit bingung, Rahmat. Jadi untuk pasien yang kedua, Rahmat ulang aja ya, Pak. Boleh, Pak? Ya. Jadi pasien dengan keadaan post-reseksi dan anastomose pada hari kelima dengan berat badan 10, kan tentukan cairan elektrolit. Untuk kalorinya kita berdasarkan cairan. Jadi kebutuhannya adalah 1000 kilokalori. Nah, pada pasien ini kita asumsikan 50% karbohidrat, 50% lipid. Ya kan, Pak? Ya. Nah, 50% karbohidratnya tadi kita asumsikan dengan kebutuhan 5% itu adalah 200 kilokalori, berarti kita ngambilnya yang dextrose 12,5% berarti ya, Pak? Ya, kalau kamu ambil 12,5%, kamu berikan semuanya udah habis untuk dextrose, untuk karbohidrat, tempat untuk asam amino, tempat untuk lipid hilang kalau kamu berikan dengan konsentrasi segitu. Ngerti? Sampai sana ngerti? Pak, Mas Rahmat, ini kan baru 500 cc. Kalau 500 cc konsentrasinya tidak segitu. Oh ya Pak. Baik, Pak. Nah, lagi naikkan 2 kalinya. Kan kalau volume kita kurangi, konsentrasi kita naikkan. Berarti 500 cc dengan 25 ya, Pak? Ah, betul. 25% kamu ambil lagi. Kan itu per liter kan. Konsentrasi itu kan orang hitungnya per liter itu kan. Kan per liter hitungnya. Jadi per liternya berapa itu? Lebih banyak jadinya kan? Iya. Terus untuk asam aminonya kita pengambil patokan 2,5, berarti dia asam aminonya 25 gram. Nah, 25 gram berapa cc? Misalnya kamu berikan konsentrasi 2% misalnya, misal. 2% artinya apa? 2% itu berarti 20 gram kan? 2 gram per 1000. Ya nggak bisa juga kan, kamu cari nanti konsentrasinya yang lebih tinggi. Itu caranya nanti, kamu ambillah berapa konsentrasi asam aminonya lebih tinggi. Karena tempatnya sedikit lagi kan, yang tersisa kan 500 cuma kan. Ya. Nah, nanti kan ada untuk amino steril yang 100 cc itu ya, yang lebih tinggi. 100 lebih tinggi. Kamu hitung nanti berapa ininya untuk mencapai 25 gram itu. 25 gram itu kamu berikan. Nanti misal aja nanti kamu cari lah ya. Misalnya kamu butuh asam aminonya 100 cc ya, asam amino steril kamu berikan ya, misalnya. Udah 600 udah terpenuhi cairannya. Yang 400-nya kamu alokasikan untuk lipid. Yang 400 kamu cari konsentrasinya. Ya, Pak. 400 cc-nya kamu cari konsentrasinya. Ya. Kemudian intinya kamu mesti berikan cairan pertama ya. Cairan yang kedua kamu mesti berikan nutrisi. Yang ketiga kamu mesti beri ada itu sediaan yang mengandung asam amino dan mineral, ada sediaannya. Nah, itu yang kamu pilih nanti. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya ini sampai kalau misal fungsionalitas dari ininya belum tercapai, Pak, berapa lama Pak bisa kita pemberian TPN ini, Pak? Apakah patokannya benar-benar yang tadi kata Bapak bilang tadi? Prolong ileus waktunya 1-2 minggu. Prolong ileus. Karena nutrisi parenteral itu bukan tanpa risiko ya. Bukan tanpa risiko, banyak risikonya. Salah satunya bisa menyebabkan atrofi mukosa dari usus halus ya, ileum ya, atrofi dia. Kenapa? Karena enterosit
enterosit namanya kan? Ya, Pak. Enterosit namanya. Enterosit itu 75% nutrisinya langsung. Walaupun diberikan TPN itu tidak akan memenuhi kebutuhan nutrisi dari enterosit. Tetap aja dia mengalami, berapapun tingginya kamu berikan nutrisi secara TPN, yang khusus untuk enterosit, dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhannya 75% itu langsung diambilnya dari lumen usus, diambilnya langsung nutrisinya. 25% nutrisinya baru diambilnya dari sistemik. Kalau kita berikan TPN, itu kan sistemiknya baru yang yang terpenuhi. Tetap aja dia mengalami kekurangan nutrisi, dan tetap aja mengalami atrofi ususnya. Makanya tadi di awal udah kita ulas ya. Yang terbaik itu ya nutrisi itu melalui oral atau enteral, itu yang terbaik ya. Oral atau enteral itu yang terbaik. Jadi begitu dia nanti ususnya berfungsi, walaupun belum penuh, langsung kamu mulai nutrisinya. Syarat utama ya pasien tidak boleh kembung, itu pertama. Kalau kembung nanti bocor, terutamanya. Ya kamu mesti bermain-mainnya di sana nanti antara oral itu dari klinisnya. Begitu klinisnya ada, ya begitu kembungnya hilang misalnya. Begitu cairan NGT-nya udah memenuhi syarat, udah di bawah 2 cc, begitu warnanya tidak hijau, begitu peristaltik udah membaik, begitu ada pelatu, segera kamu ini kan, segera kamu fungsikan, tidak boleh tunda-tunda. Kenapa? Karena di samping menyebabkan terjadinya kekurangan nutrisi enterosit atau kolonosit ya, mukosa kolon, dua-duanya bisa menyebabkan atrofi. Bisa juga terjadi kerusakan sawar, namanya sawar usus itu. Kalau sawarnya rusak, nanti terjadi translokasi dari mikroba ya. Nah, itu namanya silent sepsis, itu dari sana asalnya. Pasien-pasien yang mengalami prolong ileus itu akan mengalami silent sepsis. Jadi dalam keadaan normal mikroorganisme usus itu dia dalam keadaan seimbang, dalam keadaan normal ya. Kalau terjadi gangguan fungsi atau terjadi paralitik, itu apalagi kalau terjadi obstruksi, itu konsentrasinya jadi tinggi pertama ya, enggak bergerak dia ke arah distal kan, enggak bergerak. Yang kedua, terjadi gangguan dari permeabilitas usus. Karena kalau permeabilitasnya terganggu, mikroorganisme yang awalnya tidak bisa masuk ke sistemik, tidak bisa menembus enterosit, ya, karena macam-macam, ada 3 lapis juga tuh kan, ada okludin, macam-macam namanya sana anunya kan, sawarnya kan, itu terlewati oleh mikroorganisme. Kalau itu terlewati, ya dia masuk ke sistemik yang awalnya sifatnya komensal, sekarang jadi patogen jadinya. Hati-hati ya, hati-hati, enggak ada dicari-cari, enggak ada, tapi pasiennya sepsis. Kemungkinan terjadi translokasi, kemungkinan kalau pasien-pasien yang mengalami seperti itu, hati-hati. Makanya yang terakhir orang memberikan protap dini itu ternyata dari penelitian keterlambatan pemberian oral itu bersiko untuk terjadinya sepsis. Itu salah satu ininya, salah satu rasionalitas orang membuat teori seperti itu. Oke? Pak. Masih Pak. Ya, yang lain. Jadi untuk belajar nanti ya masing-masing, coba nanti kalau dulu saya kerjakan itu masing-masing label cairan itu diambil satu. Kalau dulu kita punya catatan, dimasukkan, ditempel di catatan kita kalau dulu. Itu salah seorang staf juga mengajarkan caranya supaya kita tidak lupa-lupa. Dia kan ada labelnya itu, cairan-cairan seperti itu. Diambil satu, tidak usah banyak-banyak, satu masing-masingnya, ditempel di buku kita, itu kita lihat-lihat, kita hafal-hafal. Itu caranya salah satunya ya. Dan dulu
Ya karena dianjurkan seperti itu, saya kerjakan dulu tuh, kita ambil itu label-label dari cairan itu. Oke? Kalau nggak ada, ya oke lah. Kalau nggak ada lagi, karena waktunya udah cukup ya, udah mencukupi. Dan apa namanya? Kalau ada kesalahan ya yang saya berikan, ada kekhilafan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu datangnya dari kesalahan saya sendiri. Kalau ada manfaatnya, bisa digunakan, mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk kita semua, dan itu pasti datangnya kalau yang kebenaran itu dari Allah, dan bisa digunakan, dan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. John Effendi, SPB SPBA sebagai moderator, sebagai narasumber hari ini. Kuliahnya sangat bermanfaat dan sangat padat sekali, Pak. Mudah-mudahan bisa kami aplikasikan untuk menata laksanakan pasien di ruangan nantinya. Baiklah, acara kita tutup. Terima kasih kepada Bapak KPS dan SPS, kepada staf-staf yang hadir, dan kepada rekan-rekan Dr. Mary, presiden. mungkin izin sedikit Dr. Mary. Disampaikan kali, silakan kepada Mary Terima kasih Dr. John atas ilmunya. Untuk minggu depan itu kan kita kebetulan ada ujian profesi itu 7 orang kandidat kita. Jadi mungkin minggu depan kita kosongkan dan kita lanjut lagi pada minggu berikutnya dengan pembicara Dr. Daan Kamri ya. Baik, Dok. Ya, mungkin saya sebagai KPS ya, apa namanya, bukan mengajari ya, bukan mengajari, saran aja gitu. Jadi dalam ininya, dalam apanya, digabungkan gitu ya, digabungkan antara teoritis dengan apa namanya, skillnya gitu. Kalau ada itu lebih bermanfaat untuk residen saya rasa. Kalau kita berikan cuma teorinya saja gitu kan, teorinya saja, itu gampang lupa gitu. Itu kalau bagusnya nanti dari ya. Gimana Rizky? Ya, setuju Dr. John. Ya, itu Nanti kita variasikan ya. Ya, kita variasikan itu lebih mudah mereka tangkap, saya lihat. Kalau Ya. Terima kasih Dr. John. Ya, oke. Baik, Dok. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita tutup acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.